Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin 16 Rabiul Awal 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ahibati hafizakumullah, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita membaca hadis yang ke-39. Hadis yang ke-39. Qala al-musannif rahimahullah wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aq faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan shadidan qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum qultu dhalika anna laka ajrain qala ajal dhalika kadhalik ma min muslimin yusibuhu adhan syaukatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyi'atih wa hattat anhu dhunubuhu kama tahuttu syajaratu waraquha, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud namanya Abdullah bin Mas'ud, kunyahnya Abu Abdurrahman. Dan Ibnu Mas'ud termasuk daripada sahabat dan ulamanya sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Hal ini disebabkan karena beliau mengambil 70 surat langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya beliau termasuk dari turjumanul Quran, dari ahli tafsirnya Al-Quran di generasi sahabat. Bahkan sebelum akhirnya semua mushaf ditiadakan, beliau mempunyai mushaf tersendiri, karena beliau termasuk daripada katabatul wahyi, penulis wahyu. Makanya beliau mempunyai mushaf tersendiri, yang akhirnya nanti seluruh mushaf ditiadakan dan merujuk hanya kepada mushaf yang sudah ditentukan, yaitu di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ketika pembukuan mushaf itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka kemudian setiap para sahabat mempunyai mushaf masing-masing, mempunyai buku Quran masing-masing. Kemudian di zaman Utsman bin Affan akhirnya disatukan, kemudian yang lainnya tidak dianggap sebagai mushaf yang resmi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu terkenal juga dengan kegigihan beliau menegakkan sunnah, memerangi bid'ah. Di antara perkataan beliau yaitu al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah, yang artinya sederhana dalam ibadah tetapi sesuai dengan sunnah lebih baik daripada banyak tetapi perbuatan bid'ah. Kelihatan cuma 2 rakaat tetapi sesuai dengan sunnah lebih utama dibandingkan banyak rakaatnya tetapi tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, dan beliau termasuk orang yang berani
mengungkapkan bahwasanya beliau termasuk orang yang pintar dalam tafsir Al-Quran. Sebagaimana perkataan beliau, wallahi inni la'a'lamukum bi kitabillah. Lau kuntu a'lamu anna ahadan a'lama minni bi kitabillah tablughuhul mati la'ataituhu. Demi Allah, aku orang yang paling pintar di antara kalian terhadap ilmu Al-Quran, tafsir Al-Quran. Kalau aku mengetahui ada seorang yang lebih pintar daripadaku tentang ilmu Al-Quran dan aku bisa datangi dengan mengendarai onta, niscaya aku akan datangi. Ini bukan ujub, kesombongan, bukan, tetapi ingin menunjukkan bahwa kepantasan sehingga orang tidak salah dalam menuntut ilmu, dan itu boleh-boleh saja, ya. Dan dia berkata, aku masuk ke tempat Nabi Muhammad SAW dan beliau sedang sakit perut. Lebih tepatnya mungkin tidak sakit perut, akan tetapi beliau sedang, ini terjemahannya kurang tepat, yu'aq itu adalah sakit panas, ya. Lebih tepatnya beliau sedang demam. Aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau menderita sakit demam yang serius. Beliau bersabda, benar, sesungguhnya aku terkena sakit demam sebagaimana dua orang dari kalian sakit demam. Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW jika sakit merasakan rasa sakit seperti kita berdua dari umatnya sakit. Yang menunjukkan bahwa lipatan rasa sakit yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata lagi, kalau demikian tentulah engkau mendapatkan 2 pahala. Karena berarti beliau mendapatkan rasa sakit 2 orang dari umatnya. Maka beliau bersabda, benar, memang demikian adanya. Tidak seorang muslim pun yang terkena penyakit, baik itu berupa duri ataupun sesuatu yang lebih dari itu, melainkan Allah pasti menutup dengannya kesalahannya dan digugurkanlah dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Al-wa'qu adalah panas dalam, tetapi ada yang mengatakan panas biasa. Intinya di dalam hadis ini Rasulullah SAW ingin mengatakan kepada kita bahwa para nabi jika sakit mendapatkan rasa sakit 2 kali lipat dari rasa sakit manusia biasa. Itu satu. Kemudian juga pelajaran yang ingin dikatakan oleh Rasulullah SAW di sini adalah bahwa seorang yang tertimpa penyakit apapun, bahkan duri apapun, menghapuskan dosanya, ya, menghapuskan dosanya. Sebagaimana hadis yang sebelumnya, hadis 38, jangankan duri, rasa letih, rasa gelisah, gundah, tidak tenang, maka itu mendapatkan pahala dari Allah, yaitu berupa penghapusan dosa. Taib, kalau ditanya, Ustaz, apa hubungan hadis ini dengan bab sabar? Hadis ini menunjukkan keutamaan bersabar. Salah satu keutamaan bersabar yang paling besar adalah dihapuskannya dosa orang yang bersabar atas musibah. Dan bersabar mempunyai keutamaan-keutamaan yang begitu banyak. Salah satunya dihapuskan dosa. Bahkan Ma'qil bin Yasar rahimahullah mengatakan, kullu amalin yu'qalu thawabuhu illa sabr. Setiap amalan diketahui pahalanya kecuali sabar. Orang baca Quran ada pahala, hitungannya ada. 1 huruf diganjar 10 hasanah. Orang bersedekah ada hitungannya. 1 rupiah dilipatkan 7 dikali 100 menjadi 700, kemudian lipatkan lagi, ada hitungannya. Orang beramal saleh
setiap amal saleh dilipatkan menjadi 10, mendapatkan 10 hasanah pahala, ada hitungannya. Kecuali sabar. Makanya Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala yang sempurna bagi orang-orang yang sabar tanpa batas. Nah, ini salah satu keutamaan dan pahala sabar adalah menghapuskan dosa. Ya, menghapuskan dosa. Taib. Itu inti pendalilan yang berkaitan dengan bab, bahwa hadis ini menunjukkan penghapusan dosa bagi orang yang mendapat musibah dan bersabar. Ingat ya, bukan hanya sekedar musibah, tapi harus dibarengi dengan sabar. Nah, kemudian faedah dari hadis ini banyak. Yang pertama, seorang yang beriman jika mendapat musibah, maka salah satu fungsinya adalah diangkat derajatnya. Lihat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Mereka apa dosanya? Nggak ada dosanya. Terjaga dari kesalahan-kesalahan kecil. Terjaga dari kesalahan-kesalahan mereka. Tidak ada dosanya. Taib. Lalu kenapa mereka mendapatkan musibah? Nabi disihir, Nabi dilukai, dicaci, dimaki, Nabi dilempari dengan batu, diludahi. Ada yang Nabi, pokoknya macam-macam. Padahal mereka orang-orang saleh. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengangkat derajat. Jadi biar lebih mulia. Itu fungsi musibah untuk orang-orang yang beriman, agar lebih mulia di sisi Allah. Sudah mulia dengan kesalehannya, lebih mulia lagi dengan musibahnya. Imam Ibnu Qayyim, perhatikan ini antum. Lihat sini semua. Imam Ibnu Qayyim pernah menjelaskan, manusia itu ditakdirkan oleh Allah kadang-kadang dia surganya di sini. Tapi dilihat dari amalnya cuma sampai sini. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya cuma sampai sini. Dengan apa dia sampai ke sini tingkatannya? Dengan musibah tadi. Ini yang membuat kita lebih bersabar saat mendapat musibah. Karena itu untuk mengangkat derajat. Ini faedah pertama. Faedah yang kedua dari hadis ini adalah bahwa inna 'idhamal jaza ma'idhamil bala. Besarnya pahala sebesar ujian. Sebesarnya pahala sebesar ujian. Semakin besar ujian, semakin besar pahalanya. Nah, ini yang membuat kita lebih bersabar saat mendapatkan musibah. Lebih bersabar saat mendapatkan musibah. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwa musibah tidak selalu menunjukkan orang tersebut berdosa di hadapan Allah. Musibah tidak selalu menunjukkan orang tersebut berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja dia orang saleh, ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa dalil ataupun faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, Allah akan memberikan musibah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama mencatat yusab boleh dibaca dengan memfathahkan sad
atau mengkasrahkan yusib, ya. Taib. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau namanya sering kita sudah lewati, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Kemudian beliau ini, salah satu faedah yang menarik dari beliau adalah, sering saya juga ucapkan, tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang lebih baik. Faedah juga dari seorang Abu Hurairah adalah, sebanyak usaha maka sebanyak itu pula hasil yang akan dia dapat. Ya, usaha tidak mendustakan hasil. Itu sering kita dengar di media sosial. Itu benar. Sebanyak usaha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu usaha mengumpulkan hadis. Meskipun beliau terlambat masuk Islam, tetapi beliau berusaha mengumpulkan hadis ini, mengumpulkan hadis ini, mengumpulkan hadis ini, sampai beliau dengan kesepakatan seluruh para ahli hadis menjadi orang yang aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan meremehkan kapasitas diri. Semua orang bisa untuk menjadi yang lebih baik. Ada sebagian orang tuh gitu, dia himmahnya kurang. Tadi saya pagi lupa menyampaikan kepada para santri. Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ulama Islam abad ke-4 Hijriah, wafat pada tahun 390 Hijriah. Beliau itu menulis dengan tangannya 100.000 hadis. Ya, menulis dengan tangannya 100.000 hadis. Dan kadang-kadang di dalam kehidupan beliau sehari semalam beliau mempunyai majelis ilmu sekian belas kali. Ini tentunya akan berbeda dengan orang yang cuma hidupnya leha-leha, santai-santai, ya. Tidak pernah murojaah, nggak ada waktu untuk murojaah, nggak ada waktu untuk baca kitab, nggak ada waktu untuk melihat video-video yang bermanfaat dari para syekh. Salah satu keistimewaan di zaman sekarang kita, zaman digital ini, adalah jika malas baca buku, dengarkan kajian. Ya, jika malas, luangkan waktu walau 15 menit, tetapi dia continue walau 15 menit, akan banyak mendatangkan manfaat daripada kita murojaah Facebook setiap hari, murojaah Instagram setiap hari, nggak ada manfaatnya. Ada luangkan waktu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Imam Ibnul Jauzi juga begitu. Beliau mengatakan, saya menulis 100.000 hadis dan berpuasa sekian kali dan sholat malam, artinya menggabungkan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan, usaha tidak mendustakan hasil. Berusahalah, niscaya kita akan dapat hasil. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang dikehendaki oleh Allah memperoleh kebaikan. Lihat di situ, kebaikan, khairan, kebaikan apapun di sini. Baik dalam akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, dalam ekonomi, dalam keluarga, apapun. Ya, karena kebaikan di sini dalam bentuk nakirah, ada tanwin khairan, kemudian dia dalam kapasitas syarat. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah memperoleh kebaikan apapun, Allah akan memberikan musibah kepadanya. Yusib atau yusab, diberikan oleh Allah ke musibah, atau yusib, Allah memberikan kepadanya musibah. Ya, dua-duanya benar. Hadis riwayat Bukhari. Inti pendalilan dari hadis ini adalah bahwa sama, menunjukkan keutamaan sabar. Apa itu? Diinginkan oleh Allah kebaikan. Maka saat kita dapat musibah, sudah senyum aja. Kenapa? Karena berarti Allah sedang menginginkan kebaikan untuk kita. Dan kebaikan apapun itu. Jangan sampai ada dari kita dan ini memang sifat manusia, susah untuk dihilangkan. Tapi dengan ilmu kita bisa merubah sifat itu. Ada sebagian orang karena saking tergesa-gesanya, dia yad'u bisyarri kama du'aahu bil khair.
disebutkan dalam Al-Quran. Dia berdoa mendapatkan keburukan sebagaimana dia minta kebaikan dari Allah. Saat ditimpa musibah sedikit aja, sudah deh, hancurin aja deh. Sudah deh, wafatkan aja kalau gitu. Udah deh, hancur sekalian deh Allah, hancurkan tuh. Ada orang manusia begitu. Kalau dapat musibah sedikit aja, malah dia berdoa minta keburukan bertambah sebagaimana dia minta kebaikan. Dan Allah akhiri ayat ini dengan wa kanal insanu ajula. Manusia adalah manusia yang jenis orang yang tergesa-gesa. Nah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ketika sudah belajar dapat musibah, maka dia berbaik sangka kepada ini Allah menginginkan kebaikan. Belum dapat anak, mungkin Abu Muhammad pernah keguguran, mungkin ada orang pernah kehilangan atau apa saja musibah, maka dia semestinya mengatakan ini baik. Kenapa? Karena Allah menginginkan kebaikan. Kita tahu atau kita tidak tahu kebaikan tersebut. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Taib, itu inti perdalannya, sama menunjukkan keutamaan bersabar. Adapun faidahnya dari hadis ini adalah yaitu kita senantiasa harus memperhatikan keadaan diri kita. Kita ini sedang diujikah atau sedang dihukumkah? Itu yang membuat kita akhirnya selalu introspeksi. Kita sedang diujikah atau sedang dihukumkah? Itu yang membuat kita introspeksi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penghambaan diri kita kepada Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Sengaja saya baca 2 hadis karena satu hadis berkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.